Shalom Bapak Mama Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia Jumat 11 Juli 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 30 hingga ayatnya yang ke-36. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, karena cintamu Engkau menuntun dan menyertai langkah kami sampai dengan hari ini. Ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati masing-masing kami, supaya kami memahami apa yang mau Tuhan nyatakan bagi kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Injil Yohanes pasal 3 ayat 30 hingga ayat yang ke-36. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga yang mau melakukan di dalam hidup setiap hari. Bapak Mama Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, Shalom. Tema yang menuntun perenungan kita pada hari ini adalah mendidik generasi masa depan. Bapak Mama Saudara-saudariku yang diberkati, ketika kita membaca bagian teks perenungan kita akan menemukan bagaimana kita harus mendidik diri kita dan juga anak-anak kita. Begitu juga sebagai anak-anak, bagaimana kita menemukan didikan yang baik, dasar pijak dari segala sesuatu itu seperti apa. Ketika kita melihat bagian ayat 30 hingga ayat yang ke-36, Yohanes Pembaptis dia menyatakan bahwa ia harus berkurang sementara Yesus bertambah. Ini menunjukkan di mana seseorang memiliki kemampuan bukan hanya ketika kita bilang bahwa ia memiliki kecerdasan secara intelektual, tetapi kita bisa melihat bagaimana seorang Yohanes Pembaptis dia menunjukkan bahwa ia orang yang rendah hati. Ini pengakuan. Ini sebuah pengakuan yang luar biasa. Yesus adalah Mesias yang sebenarnya. Sehingga dia melihat bahwa ia tidak boleh menyombongkan diri. Apapun yang ia miliki, apapun yang ia ketahui, sebenarnya di atas semuanya itu ada Yesus. Yohanes menyatakan bahwa Yesus itu dari sorga dan memiliki kuasa serta otoritas yang tidak terbatas. Karena ia tahu bahwa ia
terbatas. Sehingga Yesus yang adalah utusan itu, Ia adalah pribadi yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Pribadi yang tidak bisa disejajarkan dengan apapun, termasuk dirinya sendiri. Sehingga Bapak, Mama, saudara-saudariku, di sini menekankan bagaimana Yesus adalah anak Allah, anak yang dikasihi Allah, anak yang hadir ke dunia sebagai penebus manusia. Sehingga Bapak, Mama, saudara-saudariku, kita perlu bilang bahwa di sini luar biasanya Yesus, dan luar biasanya kita percaya kepada Yesus. Sama seperti Yohanes Pembaptis, dia menekankan bahwa siapa yang percaya kepada Yesus akan beroleh hidup yang kekal. Sehingga tidak penting bagaimana kita memiliki segala sesuatu di dunia ini, kita mengetahui segala sesuatu di dunia ini, itu bukan dasarnya. Tetapi dasarnya adalah bagaimana kita sebagai orang-orang percaya, kita melihat Yesus sebagai yang utama. Karena hari-hari ini untuk mendidik generasi masa depan, kita perlu mendidiknya di dalam kasih kepada Yesus. Kita perlu melihat bahwa semua yang kita punya, termasuk pengetahuan, termasuk akal budi, itu datang daripada Allah itu sendiri. Sehingga melalui anaknya Yesus Kristus, kita diberi kekuatan untuk memahami bagaimana kita harus hidup. Bagaimana kita memberi kesaksian tentang diri kita, tentang siapa itu Yesus. Kita yang berpengetahuan, kita sebagai orang-orang yang berpendidikan, selalu belajar tentang hidup ini. Jangan pernah kita melupakan Tuhan dalam hidup kita, karena Ia adalah sumber pengetahuan itu sendiri. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas cinta kasih-Mu melalui firman-Mu. Biarlah kami terus diteguhkan untuk bisa melakukan firman-Mu. Berikan kami hikmat dan kekuatan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.